Beralih ke informasi seputar lingkungan, 13 sungai yang tercemar di Jakarta berada dalam tahap kronis. 80% suplai limbah berasal dari rumah tangga dan di DKI Jakarta ada ratusan perusahaan yang belum memiliki analisis dampak lingkungan. Untuk mengolah limbah sungai, Pemprov DKI Jakarta memerlukan dana sedikitnya 90 triliun rupiah. Air limbah domestik atau limbah rumah tangga menjadi penyuplai terbesar dalam pencemaran sungai di Jakarta. Jumlahnya mencapai 80%. Sementara itu, 13 sungai di Jakarta pencemarannya sudah mencapai tahap kronis. Untuk menangani pencemaran sungai, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan rencana pemisahan antara saluran pengeringan dan limbah domestik. Namun rencana tersebut baru ditargetkan berjalan di tahun 2022. Untuk DKI ini sendiri, pada tahun 2012 sudah menyusun master plan pengelolaan air limbah domestik di Jakarta. Nah, itu mencakup perencanaan pembangunan 15 zona pengelolaan air limbah domestik di seluruh wilayah Jakarta. Limbah industrial juga memasok 20% dalam pencemaran sungai. 4 tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan data. 600 perusahaan di Jakarta tidak memiliki analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Seiring memburuknya kondisi sungai di Jakarta, Pemprov kini mulai mengambil sikap. Sanksi tegas akan diberikan kepada perusahaan yang membandel, mengabaikan analisis lingkungan dalam menyalurkan limbah produksinya. Sanksi terberat adalah pencabutan izin usaha. Nah, ketika di fase operasional itu sudah dinyatakan bahwa misalnya air limbah dia harus memenuhi baku mutu. Ketika itu dilanggar, maka ada konsekuensi untuk penerapan sanksinya. Hadapi pencemaran sungai, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggunakan aplikasi teknologi baru dalam pengolahan limbah. Dana yang diperlukan mencapai 90 triliun rupiah. Namun untuk menjalankannya perlu persetujuan dari pemerintah pusat. 2 hari lalu saya sudah rapat dengan orang dari Menko, juga dari Bappenas. Nah, kita sampaikan, lebih baik kita gunakan teknologi yang baru lah, kita nggak menggunakan teknologi yang lama. Kita udah bisa kerjasama dengan Budapest sebetulnya. Jadi semua sungai ini harus dibuatkan pengolahan air limbahnya. Nah, dia butuh kira-kira 90 triliun. Saya bilang udah nggak apa-apa. Isu pencemaran sungai kembali mencuat setelah seminggu lalu ditemukan 750 kg ikan yang mati di pantai Ancol. Masih diselidiki, namun salah satu dugaan penyebabnya adalah tingginya tingkat hidrogen sulfida yang mengalir ke laut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.